Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang kepribadian Islam tentunya tidak lepas dari membahas pola pikir dan juga pola sikap. Karena syakhsiyah atau kepribadian pada setiap manusia itu terbentuk oleh akliyah atau pola pikir dan nafsiyah atau pola sikap. Akliyah atau pola pikir adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu, yakni cara mengeluarkan keputusan hukum tentang sesuatu berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan diyakini seseorang. Ketika seseorang memikirkan sesuatu untuk mengeluarkan keputusan hukum terhadapnya dengan menyandarkan kepada akidah Islam, maka akliyahnya merupakan akliyah Islamiyah atau pola pikir Islami. Jika tidak seperti itu, maka akliyahnya merupakan akliyah yang lain. Itu terkait dengan pola pikir. Lalu bagaimana dengan pola sikap atau nafsiyah Islam? Nafsiyah. Nafsiyah atau pola sikap adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gorizah atau naluri dan hajatul uduwiyah, kebutuhan jasmani, yakni upaya memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan diyakininya. Jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan akidah Islam, maka nafsiyahnya dinamakan nafsiyah Islamiyah. Namun, jika pemenuhan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang seperti itu, tidak disandarkan pada bagaimana Islam memandangnya, berarti nafsiyahnya merupakan nafsiyah yang lain. Nah, jadi, jika kaidah yang digunakan untuk akliyah atau pola pikir dan nafsiyah atau pola sikap seseorang jenisnya sama, siapapun dia, maka syakhsiyahnya pasti bersifat khos atau unik. Karena itu, syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam hanya akan terbentuk ketika kita atau orang-orang itu memiliki pola pikir Islami dan juga pola sikap yang Islami. Gitu. Baru akan terbentuk syakhsiyah Islam. Gitu. Maka tidak heran ketika kita kemudian menjumpai di luar sana gitu ya, ada saudara-saudara kita yang bikin kita bingung. Dia muslim kan, tapi kok minum khamar gitu. Nah, dia muslim kan, tapi kok cara berpikirnya liberal. Nah, di situ pun sebenarnya secara tersirat kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita lihat itu tidak mencirikan kepribadian Islam. Karena ketika seseorang yang memiliki kepribadian Islami, pasti cara dia berpikir gitu ya, cara dia bertindak tidak akan keluar dari jalur hukum syara. Karena itu, untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam tidak cukup hanya dengan memenuhi salah satunya saja. Nggak bisa kita saya pengen memiliki kepribadian Islam, tapi aku maunya pola pikirku aja deh, caraku berpikir dengan cara Islam, tapi cara bertindak ya nantilah lihat nanti, nggak bisa seperti itu. Atau nggak bisa juga kita, ya udah aku berusaha menjalankan apa yang diperintahkan, sholat, puasa, segala macam, tapi kita tidak mau menambah sakofa kita tentang Islam. Nah, di situ nanti bisa-bisa kita melakukan ibadah dengan cara yang salah gitu ya. Karena untuk membentuk syakhsiyah Islam tidak cukup hanya dengan akliyah Islam saja, di mana pemiliknya bisa mengeluarkan keputusan hukum tentang benda dan perbuatan sesuai hukum-hukum syara, sehingga dia mampu menggali hukum, mengetahui halal dan haram. Dia juga memiliki kesadaran dan pemikiran yang matang, mampu menyatakan ungkapan yang kuat dan tepat, serta mampu menganalisis berbagai peristiwa dengan benar. Semuanya itu belum cukup, kecuali setelah nafsiyahnya juga menjadi nafsiyah Islamiyah. Gitu. Jadi nggak cukup kita cuman paham apa teorinya, nggak cukup dengan kita memiliki sakofahnya, tapi kemudian tidak dipraktekkan. Nah, itu berarti kita belum sempurna untuk membangun kepribadian Islam. Pun juga tidak cukup dengan memenuhi nafsiyahnya saja. Tidak cukup dengan nafsiyahnya yang merupakan nafsiyah Islam, sementara akliyahnya tidak. Nah, ini gimana ceritanya? Pola sikapnya pengen Islam, pola sikapnya adalah pola sikap Islami, tapi akliyahnya tidak. Nah, bisa jadi dia nanti akan beribadah kepada Allah dengan cara yang salah, dengan kebodohan, yang justru menyebabkan pelakunya akan tersesat dari jalan yang lurus dan bahkan berdosa. Misal, berpuasa di hari yang diharamkan. Dia puasa sih, tapi di hari tasyrik gitu. Atau sholat pada waktu yang dimakruhkan.
sholat pada saat matahari lagi di atas kepala gitu ya. Dan bersikap lemah terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Bukan yang mengingkari dan mencegahnya. Bisa jadi dia akan bermuamalah dan bersedekah dengan harta riba karena menganggap ya nggak apa-apa meskipun ini hasil riba atau bahkan auzubillah hasil korupsi, tapi kan ada yang disedekahkan. Nah, ini kan di sini kan cacat dari sisi akliyahnya gitu ya. Dia lupa dia atau maka mungkin dia tidak tahu bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik gitu. Jadi ternyata sepenting itu ya teman-teman kita memiliki keduanya. Terus kemudian bagaimana untuk meningkatkan uh, akliyah Islam kita, pola pikir Islam kita itu adalah dengan cara kita belajar, dengan cara kita ngaji, dengan cara kita menambah sakofah agar lebih memahami lagi tentang apa yang Allah dan Rasulullah inginkan dari kita gitu. Dengan kita ngaji, dengan kita menambah sakofah Islam, maka kita akan punya ilmu untuk menjadi bekal kita beramal gitu. Dan kemudian bagaimana untuk menambah nafsiyah Islamiyah kita ya dengan memperbanyak amal-amal solih gitu ya. Dengan mewujudkan apa-apa yang sudah kita tahu dari sakofah kita. Oh, ternyata sholat tepat waktu itu yang diutamakan ya. Berusahalah untuk sholat tepat waktu. Oh, ternyata bersedekah itu membawa keberkahan. Ya bersedekahlah. Dan harus dengan harta yang baik ya, dengan cara yang baik. Kemudian kepada sesama kita juga harus bersopan santun, ada adabnya. Itu semua dipraktekkan. Itu akan membentuk nafsiyah Islamiyah. Dan ketika pola pikir dan pola sikap kita sudah berdasarkan syariat Islam, menjadi akliyah dan nafsiyah Islamiyah, maka dengan sendirinya akan terbentuk yang namanya kepribadian Islam. Dan ini menjadi PR kita bersama supaya Allah dan umat, Allah, Rasulullah dan umat mengenali kita bahwa kita adalah seorang muslim bukan hanya dari identitas yang ada di KTP kita, tapi dari kepribadian kita. Dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita pikirkan. Itu semua mencirikan kepribadian Islam. Oh iya, dia begitu karena dia muslim. Kayak gitu. Dan di situ secara tidak langsung itu sudah menjadi syiar bahwa seorang muslim itu mulia. Karena pasti ketika ada seseorang yang kemudian menjalankan Islam, berusaha mengaplikasikan Islam dalam cara fikirnya, dalam cara berucapnya, dalam cara bertindaknya, tidak lain yang akan didapati adalah kemuliaan. Karena kan tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Artinya kalau kita menerapkan Islam dalam diri kita, menjadikan kepribadian kita adalah kepribadian muslim yang patokannya hanyalah hukum syara, bukan pada hukum-hukum yang lain, pasti akan menjadikan diri kita mulia dan bisa memuliakan dan bisa membantu dalam mensyiarkan kemuliaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.